Halo Pedikers. Dunia militer memang selalu menarik untuk dibahas. Terutama para purnawirawan yang dulunya memiliki kisah dan cerita yang tentunya bisa menambah wawasan sejarah kamu. Nah, kali ini kami akan mengulas satu purnawirawan TNI yang sempat menjadi pembicaraan usai peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998 silam. Siapa dia? Dan bagaimana karir hingga nasibnya pasca terjungkal dari karir militernya? Mari kita bongkar. Seperti yang sudah kita janjikan, kali ini Bedangga akan mengulas seorang jenderal purnawirawan TNI yang namanya sempat membuat gempar tanah air. Pria kelahiran 28 Juni 1947 yang bernama lengkap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Joni Josephus Lumintan memang pernah membuat heboh usai dirumorkan menjadi korban rivalitas dua petinggi TNI, yakni Prabowo Subianto dan Wiranto pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi tahun 1998 silam. Pria kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara tersebut kala itu tak bisa berbuat banyak usai dirinya dijadikan boneka kekuasaan. Bagaimana tidak? Usai pencopotan Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat, Joni Lumintan yang ditunjuk menggantikan Prabowo malah bernasib apes. Hanya kurang lebih 17 jam lamanya, kabar pencopotannya keluar. Secara karir anak ketiga dari seorang petani di Minahasa tersebut memang cukup moncer. Bagaimana tidak? Usai lulus dari pendidikan Akabri tahun 1970, dirinya juga begitu aktif dalam mengejar pendidikan militer lainnya. Di antaranya seperti Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, USA 1978, serta International Defense Management Course di Montreal, USA 1989. Hal itu kemudian sangat mempengaruhi karir militernya. Setidaknya dari autobiografinya di Wikipedia, karir bapak tiga anak ini mulai bersinar saat dirinya mendapat amanat untuk memimpin sebuah komando distrik militer. Di Jayapura, Komandan Kodim 1707 Merauke dan Komandan Kodim 1701 Jayapura. Nama dan karirnya semakin melejit usai dirinya turut andil dan bergabung dalam tim yang dipimpin Prabowo Subianto dalam misi penyelamatan Operasi Raja Wali 11, peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka di bawah kelompok Kelly Kwalik di kampung Mapenduma, Jayawijaya tahun 1996. Dalam operasi yang pada akhirnya dibukukan Ray Rizal dalam sebuah karya berjudul Sandra, 130 hari terperangkap di Mapenduma, tim Joni sukses menyelamatkan para sandera meski 2 dari 11 orang sandera dilaporkan tewas. Sebulan dari misi tersebut, tepatnya pada 20 Agustus 1996, Joni langsung mendapat promosi dari Kepala Staf Kodam seketika naik menjadi Panglima Komando Daerah Militer 8, Trikora atau sekarang menjadi Kodam 17 Cendrawasih. Dirinya pun semakin disegani kawan dan lawannya usai dirinya sukses memimpin sendiri operasi penyelamatan sandera lainnya oleh GPK Papua. Di mana kala itu 14 orang sandera sukses dipulangkan, lagi-lagi 2 diantaranya tewas. 2 tahun menjabat sebagai Panglima Kodam 8 Trikora, pria yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Prabowo Subianto itu lantas ditarik ke pusat pada April 1998. Pengalaman dan kesuksesannya dalam operasi militer di daerah konflik membuatnya dipanggil oleh Kepala Staf Umum ABRI untuk mengisi jabatan sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI. Tak lama membantu Kasum dalam mengurusi pembinaan, latihan dan pengerahan kekuatan pasukan sebulan kemudian, tepatnya saat Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden, serta dicopotnya jabatan Prabowo Subianto akibat pengerahan pasukan di luar komando Panglima Wiranto. Joni bak terkena durian runtuh langsung ditunjuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dan menjadi Panglima Kostrat pada 22 Mei 1998. Namun sayang, garis tangannya berkata lain. 17 jam setelah pelantikannya sebagai Pangkostrat, situasi berubah. Panglima tertinggi TNI mencopot jabatan Joni Lumintan dan menggantikannya dengan Pangdam 3 Siliwangi, Jenderal Jamari Caniago. Kendati begitu, beberapa bulan kemudian, tepatnya Oktober 1998, Joni lagi-lagi ditunjuk menggantikan Prabowo Subianto sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Sesko ABRI, sekaligus juga menggantikan kedudukannya sebagai anggota fraksi ABRI MPR RI. Penjabat tertinggi jenderal satu ini dalam militer adalah sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada Januari 1999. Setelah akhirnya ditunjuk sebagai pimpinan gubernur dalam sebuah lembaga non-pemerintahan, Lemhanas tahun 1999 sampai 2001.
Selanjutnya, saat Jenderal TNI Agung Gumelar menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Juli tahun 2001, Joni ditarik Agung Gumelar dan diberi jabatan sebagai Sekjen Kemhan. Joni Lumintang nyatanya adalah politisi dan juga pebisnis sukses yang telah menukangi banyak perusahaan besar multinasional. Dari penelusuran yang dilakukan, Joni Lumintang nyatanya juga sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tahun 1993 hingga 1998. Mewakili golongan ABRI. Pada tahun 1999, setelah pada akhirnya selesai sebagai Wakasat dan menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, dirinya juga diketahui bergelut dalam dunia perbankan. Masing-masing menjadi Presiden Komisaris PT Bank Artagraha Internasional hingga tahun 2000. Berangkap atau juga sekaligus sebagai Presiden Komisaris PT ICI Hutani Manunggal tahun 1999 hingga 2000. Kemudian pada 2001 menjabat juga sebagai Presiden Komisaris PT Bank Yuda Bakti Tbk 2001 hingga 2002, Presiden Komisaris PT Asabri Persero 2001 hingga 2002, Presiden Komisaris PT Dahana Persero 2001 hingga 2002, Penasehat PT Arara Abadi 2003 hingga 2005, Komisaris PT Topindo Atlas Indonesia 2003 hingga 2014, Presiden Komisaris PT Bank Sinarmas Tbk 2005 hingga 2009. Tak hanya itu, setelah dunia bisnis kemudian menjadi begitu akrab dengannya, pada tahun 2007 dirinya juga dikabarkan telah merambah ke pertambangan, di mana saat itu dirinya sudah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Borneo Indobara 2007 hingga 2011. Kemudian naik menjadi Presiden Komisaris PT Borneo Indobara dan Presiden Direktur PT Adimitra Baratama Nusantara 2012 hingga 2014. Selain itu, pada era Susilo Bambang Yudhoyono, beliau juga ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Filipina, Palau, dan Marshall Island periode 2014 hingga 2017. Dan pada tahun 2018, beliau ditunjuk kembali sebagai Presiden Komisaris PT Borneo Indobara, anak perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk. Nah, Bedigers, gimana perjalanan karir jenderal yang satu ini? Meski mencatat rekor sebagai pangkostrat tersingkat, namun nyatanya karirnya dalam dunia bisnis jauh lebih moncer, bukan?